Shalom Jemaat Gereja BES, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semua. Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, saya akan membacakan informasi mengenai update dari Gereja BES untuk bulan Juli. Sekolah Tinggi Teologi Adi Wacana Surabaya masih membuka pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022. Untuk info pendaftaran, silakan Bapak Ibu men-scan barcode yang tampil pada layar. Untuk Bapak dan Ibu bisa mengikuti kebaktian secara online melalui channel YouTube Gereja BES. Saat ini Gereja BES sudah mengupload lebih dari 1.200 video. Silakan Bapak dan Ibu bisa bagikan bagi kerabat, saudara, atau rekan Anda sekalian. Dan untuk jadwal ibadah, silakan diakses melalui official Instagram Gereja BES, yaitu bestchurch.official atau melalui Iwarta Gereja. Kabar gembira untuk Bapak dan Ibu, selain dari channel YouTube, Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti kebaktian online kami di Metaverse. Diadakan setiap hari Kamis pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan kunjungi akun Instagram kami. Selain itu, Gereja BES juga hadir di platform TikTok. Bapak dan Ibu bisa mengakses renungan-renungan singkat kami di platform TikTok dan juga musik-musik yang dapat membangkitkan iman kerohanian kita. Silakan Bapak dan Ibu bisa follow, like, dan juga share agar kita semua bisa menjadi berkat bagi sesama. Melalui video berikut, kami juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berpartisipasi atau ikut dalam kebaktian kami via Zoom. Mari kita saksikan videonya. Shalom, kami sudah menyelesaikan KKR hari kedua yang luar biasa di The Sealer Bootcamp, yaitu di Bukit Doa Immanuel di Tretes. Luar biasa, saudaraku, antusias mereka sangat luar biasa. Sampai hari ini menunjukkan pukul 9 malam, dan mereka sangat luar biasa untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu kami juga mengharapkan untuk Bapak Ibu juga boleh mengikuti program doa malam Gereja BES yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pukul 21.30 via Zoom. Mari kita akan bersama-sama berkumpul, berdoa bersama, mendoakan banyak orang, dan memuji Tuhan. Dan saya percaya ketika doa orang benar, bila yakin didoakan, besar kuasanya. 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan berada di situ. Karena itu mari datangi dan nikmati doa malam bersama program Gereja BES setiap Selasa dan Kamis pukul 21.30 WIB. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Anda yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan, bisa menggunakan barcode yang tertera pada layar. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mari kita siapkan hati dan juga pikiran untuk menerima firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. From the moment when I'm wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God.
is running after, is running after me. Amen. 'Cause your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, is running after me. Berapa banyak di tempat ini Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa Tuhan baik dan Dia setia dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu tinggi, biarlah kiranya pagi hari ini Tuhan Yesus saja yang ditinggikan. Biar hanya Dia saja yang dimuliakan. Karena kebaikan Tuhan senantiasa mengiringi perjalanan hidup kita. Dia senantiasa ada dalam setiap musim. Dia selalu ada dimanapun engkau berada. Mari katakan bersama. All my life you have been faithful. Come on, sing with your heart. Sing. All my life you have been so good. With every breath that I have, every breath that I am Mari jemaat sendiri katakan, oh my life, Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am yes, I know of the goodness of God. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. All my life you have been faithful. Oh my Lord, so Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu, silakan duduk.
Mari kita buka firman Tuhan dalam kitabnya Filipi 4 ayat yang ke-9. Terkadang di dalam hidup ini saudara, sebuah tindakan bisa terjadi karena ada pilihan di balik tindakan tersebut. Sebuah pilihan bisa terjadi karena ada pikiran di balik pilihan tersebut. Berarti sebuah hasil dari sebuah tindakan. Sebuah tindakan daripada sebuah pilihan. Sebuah pilihan daripada sebuah pikiran, saudara. Mari kita baca sama-sama Filipi 2 ayatnya Filipi 4 ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan saudara, kalau kita belajar firman saudara, Allah itu adalah kasih, Allah itu panjang sabar dan sebagainya. Namun jika kita melihat ayat ini dengan spesifik berkata, maka Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu saudara. Berarti Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kamu. Dengan spesifik berkata bahwa Allah sumber daripada damai sejahtera itu menyertai kita. Berarti Allah, bagaimana kita bisa menikmati Allah sebagai sumber damai sejahtera yang menyertai kita. Kita lihat ayat sebelumnya. Kan dikatakan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu lihat, lakukanlah itu. Filipi 4 ayat 8. Kita mulai dari kalimat yang paling bawah. Pikirkanlah semuanya itu, luar biasa. Berarti apa yang kita pikirkan menjadi pilihan hidup kita, apa yang menjadi pilihan hidup kita, menjadi tindakan hidup kita, sehingga tindakan hidup kita bisa kita menikmati di mana Allah sumber damai sejahtera menyertai setiap langkah kita. Namun apa yang harus kita pikirkan? Kita baca sama-sama dari awal, Filipi 4 ayat 8, 1, 2, 3. Pikirkanlah semuanya itu. Semuanya apa? Pikiran kita harus berpikir saudara yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Haleluya. Itu yang membuat pikiran kita fokus kepada Tuhan sehingga pilihan hidup kita bisa terjamin, tindakan kita bisa terjamin dan hasilnya Allah sumber damai sejahtera. Ada kedamaian yang hari ini menyertai hidupmu dan hidupku. Karena kedamaian adalah hal yang paling sulit di dalam dunia ini. Mari kita belajar firman Tuhan dari Matius 14 ayat yang ke-24. Supaya kita hari ini bisa menyiapkan pikiran kita, memikirkan semua itu. Matius 14 ayat yang ke-24. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Ada Yesus loh di situ. Namun di pantai. Dan diombang-ambikan gelombang karena angin sakal. Gelombang itu harus ada. Kalau nggak ada gelombang nggak ada kehidupan. Ketika jantung ini berdenyut, ada keras, ada kencang, kadang agak pelan. Nafas ini berembus, ada naik, ada turun. Karena ketika ada gelombang itu terjadi, itulah tanda kehidupan. Karena tanpa gelombang, cuma ada garis lurus. Yang berbicara tidak ada kehidupan. Berarti hari ini, ketika hidupmu tidak lurus aja, ada gelombang datang silih berganti. Itulah tanda kehidupan dalam hidupmu yang Tuhan titipkan lewat masalah. Supaya engkau dan saya menjadi kuat. Makanya ketika ada masalah, jangan lari daripada masalahmu. Namun hadapi masalah tersebut. Karena di tengah-tengah hidup tetap harus ada gelombang. Amin. Selanjutnya ayat yang ke-25. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Yesus memegang hukum di atas semua ini. Hukum alam di atas Yesus.
karena dia bisa berjalan di atas air. Hukum gravitasi, Yesus di atas hukum gravitasi karena dia bisa berjalan di atas air. Terus ayat selanjutnya, ayat yang ke-25, ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut, berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tunggu. Ada hukum psikologis juga namun Yesus di situ. Gelombangnya ketika mereka lihat Yesus ada hantu mereka takut. Namun Tuhan datang supaya mereka tidak takut saudara-saudara. Berarti Yesus ini di atas daripada segala hukum dunia. Dia di atas daripada hukum psikologis kita yang buat kita takut. Di atas dari sebuah hukum gravitasi dalam pikiran dan gaya hidup kita. Namun pada akhirnya Yesus datang di ayat ke-27 dan berkata, tetapi Yesus segera Yesus berkata kepada mereka, katakan sama-sama, 1, 2, 3, tenanglah, aku ini, jangan takut. Subtema khotbah saya hari ini saudara, 3 kata ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang pertama, kita belajar tenang. Apa itu tenang sih? Tenang itu bicara saudara adalah bentuk respon kita terhadap apa yang terjadi di depan kita. Saya ulangi. Tenang itu adalah respon kita dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Cara kita menindaki apa yang depan kita itu tenang. Contoh orang yang tenang apa? Ketika ada masalah datang berganti, macet, punya masalah, terus mobilnya disalip orang, dia tetap tenang. Itu respon. Betul ya? Terus respon tenang yang lain seperti apa? Bapak Ibu, contoh. Orang senang tidak boleh terlalu senang. Itu tenang. Amin. Orang sedih tidak boleh terlalu sedih. Itu tenang. Karena orang yang tenang itu bisa mengatur perasaannya. Dia nggak dikuasai perasaan dan pikiran. Namun dia mengatur perasaan dan pikirannya. Itu tenang. Kadang kita diberkati kita terlalu senang. Setelah itu waktu kita down kita kecewa. Kadang waktu kita terlalu sedih. Kita sedih berlebihan. Akhirnya kita meratap dan mengasihani diri. Namun tenang berbeda. Terus pertanyaannya. Bagaimana untuk tenang? Tenang itu adalah respon kita terhadap apa yang terjadi, kekuatannya dari dalam diri kita. Di mana kekuatan itu? Mazmur 62 ayat yang kedua. Ayat selanjutnya. Atau ayat yang pertama mungkin. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Berarti hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau saudara gak dekat Tuhan pasti gak tenang saudara. Karena sumber ketenangan itu, kekuatan ketenangan itu bukan dari dalam diri kita. Namun waktu kita dekat daripada Tuhan, Tuhan tinggal dalam hidup kita. Maka kita bisa merespon dengan tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Ada firman yang mengatakan seperti ini. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Doa itu bisa berkuasa, namun sebelum kita berdoa ingat. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Berarti hari ini doa kita akan memiliki kuasa dan power kalau kita punya ketenangan. Amin. Kalau kita tenang, bagaimana supaya saya bisa tenang? Saya harus dekat dengan Allah saja. Karena Dia gunung batuku dan kota keselamatanku. Namun pertanyaan pasti muncul dalam hidup saudara. Saya dekat dengan Allah. Berarti saya bisa tenang dan saya bisa berdoa meresponi apa yang terjadi. Setiap gelombang yang terjadi. Sehingga saya bisa mengambil pilihan dan keputusan yang tepat. Sehingga doa menjadi doa yang penuh dengan kuasa.
Namun apa yang terjadi dalam hari-hari ini? Mengapa orang tidak tenang? Yakobus 1 ayat yang ke-8. Ini indah sekali saudara. Membahas tentang ketenangan. Yakobus 1 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saya kasih satu gambaran saudara. Tahun 2017, Yes punya acara di Bandung bootcamp saudara. Ya, waktu punya acara di bootcamp ini, kita itu di training di outbound, ada satu tali panjang dari sini mungkin ke sana, itu di bawahnya jurang, pakai pengaman kan, mungkin saudara tahu ya, pakai pengaman. Terus habis itu kita pegang talinya, terus habis itu dia berjalan hingga sampai pada tujuan. Orang yang pertama naik di situ orangnya kurus saudara, kurus. Logikanya kalau berat badannya kurus berarti bisa sampai cepat. Betul ya saudara ya. Namun ternyata nggak selalu seperti itu. Ketika orang yang pertama naik, waktu dia berjalan, dia nggak lihat ke depan, dia lihat ke bawah. Dia sebut yang pertama, "Mama, tolong." Saudara, udah ketakutan duluan. 5 menit cuma, "Mama, tolong." Waduh. Orang yang kedua, perempuan itu. Dia pegang. Dia gak lihat tujuan, dia lihat ke bawah. "Tuhan tolong." Dia bilang, "Pak Pendeta tolong, Pak Pendeta." Waduh saudara. Orang yang terakhir, gendut saudara. Gendut ini saudara. Dia pegang talinya, dia berjalan. Tas. 5 menit sampai tujuan. Loh kok bisa? Karena orang yang pertama dan kedua saudara, 5 menit itu cuma habis waktunya meratap dan berseru saudara. Memang Alkitabiah juga saudara. Meratap dan berseru. Namun gak fokus ke depan. Namun orang yang terakhir mungkin badannya agak besar. Namun dia fokus ke depan. Hari ini pun sama. Mengapa engkau dan saya tidak tenang? Karena hatimu mendua. Yang satu kepada masalah, kepada tantangan, kepada berkat, kepada mamon. Di situ tidak menjadi tenang. Namun ketika engkau fokus pada tujuan di depanmu, fokus pada Tuhan, maka engkau dekat pada Tuhan. Di situ ada damai sejahtera dan ketenangan. Amin. Roma 12 ayat yang ke-18. Ini luar biasa. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Coba saudara lihat kiri kanannya, terus tunjuk dikit, ya. Katakan sama-sama saya ya. Kalau damai bergantung kepadamu, silakan. Sekali lagi ya, tunjuk kiri kanannya. Kalau damai bergantung padamu. Lanjut ya. Tunjuk lagi. Jangan gantung damai itu. Puji Tuhan saudara. Kalau damai bergantung padamu, jangan gantung damai itu. Cukup jemuran aja yang digantung ibu-ibu. Betul ya saudara ya. Cukup jemuran aja. Mungkin saudara yang calon pacar, saudara gak serak, gak dapat visi Tuhan. Cukup dia aja yang digantung kali saudara. Anak muda. Namun damai itu bukan bergantung pada masalah kita. Damai itu bukan bergantung pada situasi kita. Namun damai itu bergantung pada diri kita. Kalau damai itu bergantung kepadamu, jangan gantung damai itu. Karena damai itu bergantung kepadamu. Kalau semua kita punya mindset yang sama, bahwa damai gak bergantung masalah kita, damai gak bergantung gereja kita, damai gak bergantung pendeta kita, namun damai bergantung pada diri saya. Karena Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Saya yakin dan percaya keluarga akan bersatu, rukun dan damai. Poin yang kedua. Waktu Yesus katakan, "Akulah ini." Ini aku. Melambangkan apa? Yesuslah Tuhan. Berarti dia memegang kuasa atas kehidupan kita. Dia memegang kuasa atas gelombang dunia. Dia memegang kuasa atas hukum psikologis yang terjadi. Namun seringkali kita hari ini menempatkan Tuhan itu sebagai tamu dalam hati kita. Bukankah dia adalah Tuhan dalam hidupmu? Sehingga tamu-tamu yang tak diundang, kebencian, dendam, iri hati,
perzinahan, sakit hati, kepahitan dan sebagainya. Itu tamu yang gak diundang. Yang harus kamu usir dalam hatimu. Supaya dia bisa menjadi pemilik rumahmu. Dan dia bisa tinggal dengan damai. Keluaran 14 ayat yang ke-14. Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Bagaimana Tuhan bisa berperang untuk kita? Tentunya kita harus menjadikan dia sebagai Tuhan dalam hidup kita. Yesuslah Tuhan. Dialah jalan kebenaran dan hidup. Namun bagaimana kita hari ini saudara bisa menjadikan dia Tuhan? Tentunya kalau dia Tuhan dalam hidup kita tuh bergantung padanya. Hidup kita bersandar kepadanya. Makanya firman Tuhan luar biasa mengatakan seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri dan manusia. Amin. Kalau Yesuslah Tuhan, berarti kita harus andalkan dia. Pertanyaannya, bagaimana sih kita andalkan dia? Contoh, Amsal 3 ayat 6. Luar biasa saudara. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Yesuslah Tuhan. Bagaimana kita hari ini bisa mengakui dia sebagai Tuhan? Tentunya kita harus mengandalkan dia. Namun implementasi mengandalkan itu apa? Dikatakan dalam ayat tadi. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia itu dalam bahasa Inggrisnya saudara. Think about him in all your ways. Makanya firman Tuhan katakan apa? Perbuatlah apapun yang kamu perbuat seperti untuk Tuhan. Makanya gak bisa dipungkiri. Gombang itu bagian dari hidup. Namun ketika gombang datang, mungkin kita terseok sedikit. Mungkin kita bisa jatuh lagi saudara. Namun kita ingat, kita harus mengakui dia dalam segala laku kita. Think about him, pikirkan dia dalam setiap jalan kehidupan kita. Maka ia akan meluruskan jalan kita. Ketika kamu makan, ingat, pikirkan tentang Tuhan. Kamu ke gereja melayani, pikirkan tentang Tuhan. Kamu menyembah Tuhan, berdoa, pikirkan tentang Tuhan. Kamu bekerja, pikirkan tentang Tuhan. Maka saya yakin gombang bisa datang, naik dan turun. Namun dia tetap akan meluruskan jalanmu dan jalanku. Amin. Saya kasih contoh saudara. Kadang gombang itu harus ada saudara. Gombang itu ibarat saudara kalau apa? Kalau di salon itu apa? Keriting ya saudara ya. Roll ya. Kalau smoothing itu lurus ya saudara ya. Saya juga kurang tahu saudara ya. Mudah-mudahan benar saudara ya. Mungkin ibu-ibu yang nyalon lebih tahu kali. Smoothing sama rebonding itu lurus kan saudara ya. Ibaratnya orang kalau rambutnya roll gini saudara. Ya. Cuma saya belum pernah rambut saya di roll saudara. Mungkin suatu hari nanti lah saudara ya. Tapi jangan lah kalau rambut saya di roll nanti saudara lihat siapa ini yang khotbah ini saudara. Saudara bingung. Namun waktu di roll rambut itu saudara bisa diluruskan dengan cara. Ini saya kemarin waktu cari-cari contoh, saya coba cari contoh saudara. Ini kalau yang punya salon atau yang sering nyalon salah mohon maaf ya saudara ya. Namun yang roll itu bisa digombang, bisa di smooth saudara. Dengan cara smoothing atau rebonding saudara. Namun berarti roll itu gombang bisa diluruskan. Hari ini pun sama. Kadang gombang datang silih berganti loh. Namun waktu kita hari ini mengakui dia dalam segala laku kita. Maka percaya ia akan uruskan jalan hidupmu dan hidupku. Coba kita buka Yohanes 14 ayat yang ke-23. Ini indah sekali saudara. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, mengasihi Tuhan, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Haleluya.
Berarti waktu kita mengakui Yesus adalah Tuhan, kita mengandalkan Dia. Bagaimana kita mengandalkan Dia? Akuilah Dia dalam segalaku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ketika kita mengakui Dia dan firman-Nya, Dia luruskan jalan kita. Dia pun diam bersama-sama dengan kita. Saudara tahu, ada dua jenis dasar. Yang pertama batu dan pasir. Betul ya? Kalau pasir gelombang datang, habis. Kalau batu gelombang datang, rumahnya tak berdiri. Kalau pasir gelombang datang masalah, rumahnya juga hanyut dengan gelombang masalah. Namun batu berbeda. Ketika gelombang datang, rumahnya tetap berada, namun gelombangnya yang lewat. Amin. Siapakah orang yang mendirikan rumah di atas batu? Ialah yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Kalau kamu mendengar firman dan melakukannya, yakin ketika gelombang datang, kehidupanmu tidak akan hanyut di tengah gelombang. Namun ketika gelombang datang, gelombangnya yang lewat, rumahmu tetap berdiri. Bersama Tuhan engkau akan kuat dan kokoh. Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan. Selanjutnya saudara, yang ketiga, jangan takut. Ratapan 3 ayat yang ke-57. Kita sudah belajar hari ini bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan yang terakhir, jangan takut. Engkau dekat tak kala aku memanggilmu. Engkau berfirman jangan takut. Ada 4 alasan yang saya mau bagikan pada pagi hari ini sebagai penutup. Mengapa kita tidak boleh takut? Yang pertama, Tuhan dekat. Tuhan dekat. Tuhan dekat. Kalau Tuhan dekat, firman Tuhan mengatakan mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Berarti kita hari ini tidak boleh takut. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Itu alasan kita supaya tidak takut. Amin. Yang kedua, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang kedua jangan takut, kenapa? Tuhan menyertai. Setelah Tuhan dekat, kita harus mendekat kepada Tuhan, bahkan Tuhan menyertai. Dekat itu bedanya apa? Kalau dekat, mungkin saya jadi pengawal saudara. Orang yang saya kawal, bos saya di depan. Saya mungkin dekat. Namun ketika dia pergi makan, saya nggak ikut makan sama-sama dia. Saya nggak bersama-sama dengan dia. Namun kalau waktu saya menyertai, berarti dia mau ke WC, dia mau makan, dia mau tidur, saya bersama dia. Namun seseorang bisa disertai Tuhan, dia harus dekat dengan Tuhan terlebih dahulu. Tangkap ya. Berarti nomor 2, setelah yang pertama alasan tidak takut adalah Tuhan dekat. Yang kedua, Tuhan menyertai. Wherever you go, He go with you. Dimanapun kamu pergi, Dia pergi bersamamu. Yang ketiga, alasan tidak takut. Wahyu 1 ayat yang ke-17. Saya bahas ini 2-3 menit lah. Wahyu 1 ayat yang ke-17. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Poin yang ketiga, alasan tidak takut adalah Tuhan adalah awal dan akhir. Saya kasih contoh analogi sederhana. Saudara tahu sering ayat yang khotbahkan di gereja adalah Yeremia 29 ayat 11 kan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, yaitu rancangan hari depan yang penuh harapan. Amin. Pertanyaan saya saudara, rancangan itu di awal atau di akhir? Saudara gunting rambut, gunting dulu baru ditanya modelnya. Gak mungkin kan saudara? Kalau saudara gunting, habis gunting baru yang sudah digunting selesai baru ditanya, Pak mau model apa? Wah nggak tahu saudara modelnya apa. Saudara bangun rumah, ya bangun dulu atau gambar dulu?
Pasti gambar dulu baru bangun. Gunting rambut tanya model dulu baru gunting. Coba contoh lain. Saudara masuk restoran, kafe, rumah makan. Makan dulu atau pilih makanan dulu? Pasti pilih makanan dulu baru makan. Berarti rancangan itu di titik awal. Berarti pertanyaannya, Tuhan adalah awal dan akhir. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Rancangan itu di mana? Rancangan itu di titik awal. Rancangan di titik awal kehidupan kita nggak pernah bisa memilih. Kita nggak bisa memilih keluarga kita kok. Kita nggak bisa memilih dengan siapa saya dilahirkan. Kita nggak bisa memilih asal suku, ras, agama, ras kita. Kita nggak bisa memilih budaya kita waktu titik awal. Namun dikatakan juga, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu, yaitu hari depan yang penuh harapan. Kata hari depan, dalam bahasa Ibraninya adalah arid. Dalam bahasa Aramnya atau bahasa Arabnya yang di Indonesia kan hari adalah akhir. Berarti dengan jelas, titik awal kehidupan kita, rancangan awal kehidupan kita, Tuhan yang memiliki karena dialah awal. Titik akhir kehidupan kita, dialah omega, dia juga yang menentukan hari depan yang penuh harapan. Namun dalam perjalanan dari titik awal menuju titik akhir, engkau perlu mengakui dia dalam setiap lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu dari titik awal menuju titik akhir yang penuh harapan bersama Tuhan yang tidak mengecewakan. Poin yang keempat, yang terakhir. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Alasan yang tidak takut. Yang ketiga adalah Tuhan adalah yang awal dan yang akhir. Yang keempat, Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Alasan tidak takut yang keempat. Ada mahkota kehidupan bagi yang setia. Kenapa? Bentuk iman saudara, kalau saudara lihat di Alkitab, kita pelajari asal katanya, dasarnya saudara, itu bicara tentang faith, belief atau trust saudara, dan yang terakhir adalah faithful. Faith ini bicara kata benda iman yang kita dapat, kita dianugerahkan oleh Tuhan. Bahwa iman itu pun harus kita percaya. Berarti iman harus kita usahakan, upayakan dan pertahankan. Namun yang terakhir adalah faithful. Yaitu bicara kata sifat. Tujuan kita sampai akhir mempertahankan iman kita supaya iman itu bisa menjadi sifat dalam kehidupan kita. Sehingga kita punya iman yang setia. Karena dia setia. Walaupun kita tidak setia. Karena dia tetap setia. Alasan yang keempat supaya engkau tidak takut. Ada mahkota kehidupan bagi setiap engkau yang setia. Mari kita bangkit berdiri, saya undang WL dan Singer untuk maju ke depan. Kita buka firman Tuhan yang terakhir. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama sebagai bentuk hati kita kepada Tuhan dan doa kita. Perkatakan dengan tegas dan lugas. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dia yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kita baca sekali lagi ya. Sebagai bentuk doa kita pada Tuhan ya. Dengan sungguh-sungguh ya. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dialah yang akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Sekali lagi dengan perlahan sebagai bentuk doa dalam hadirat Tuhan kita perkatakan firman ini. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
jalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mari ambil waktu sejenak. Pejamkan matamu di hadapan Tuhan. Ambil waktu menyembah Tuhan sejenak. Ingat, gelombang itu harus ada. Karena di tengah-tengah gelombang itu tanda adanya kehidupan. Namun Tuhan datang dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenang, ada kekuatan daripada Tuhan. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Jangan engkau mendua hati. Karena jika engkau mendua hati, engkau tidak bisa tenang. Namun hari ini belajar tenang. Jangan engkau mendua hati. Yesuslah Tuhan. Dialah Tuhan atas hidupmu. Akuilah Dia dalam setiap lakumu. Andalkan Dia. Maka setiap pilihan yang kau ambil adalah pilihan yang tepat di hadapan Tuhan. Apapun yang kau alami, jangan takut. Karena Tuhan dekat. Dan Tuhan menyertai engkau. Dia tahu rancangan hidup kita di awal. Dia juga tahu hari depan yang penuh harapan. Dia memberikan mahkota kehidupan bagi setiap kita yang setia kepadanya. Glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Mari sembah Dia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Biarkan ketenangan itu meliputi setiap hati kita. Urabasikido ya masih. Glory, haleluya, haleluya. Akui Dia dalam setiap lakumu. Dia akan menyertai engkau. Tenanglah supaya engkau dapat berdoa. Doa orang benar bila yakin didoakan, besar kuasanya. Damai itulah bergantung pada situasimu. Damai itu bergantung pada hidupmu. Kuat, teguh, kuat dan teguh. Glory, haleluya, haleluya. Jamah setiap pelaku Tuhan. Lawan setiap pelaku. Berikan kekuatan, ketenangan. Jadilah Tuhan dalam setiap hati mereka. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Jesus, we worship you. Glory, haleluya. Glory, syukur. Haleluya, Kados, kados, glory, haleluya, haleluya. Glory, syukur. Sembah Dia, sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu
rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya berlipat-lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Engkau memberikan kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat, jaga dan lindungi mereka, serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, dan kesehatannya. Mari dikapkan kedua tangan di dada. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya, menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.